Shalom, selamat pagi. Ya, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda di pagi hari Senin yang indah ini di acara Kurenungkan Firman-Mu. Mari sungguh-sungguh kita bawa hati kita kepada Tuhan dan izinkan Tuhan itu berbicara kepada kita. Firman Allah itu harus jatuh di tanah yang subur. Kenapa? Supaya benih firman itu bertumbuh. Dan ketika benih firman itu bertumbuh, maka benih itu yang akan sanggup mengubah hidup Anda dan saya. Karena itu mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu untuk biar firman Allah menjamah hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau pagi ini untuk menerangi hati dan pikiran kami. Supaya hati kami menjadi hati yang lembut, hati yang mudah untuk dijamah oleh Tuhan. Dan tiap kali kami mendengar firman-Mu, keputusan untuk berubah, belajar hidup dengan firman Allah itu terus ada di hati kami. Karena itu kami serahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu. Berbicaralah buat kami ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Nah, ayat yang kita baca adalah di Mazmur pasal ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saya akan bacakan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Saudara, ini pertanyaan ayat pertama seperti pertanyaan siapakah yang boleh? Artinya begini, tidak semua atau sembarang orang itu boleh berada di dalam kemah Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kemah itulah terdapat yang namanya kekudusan. Di dalam kemah itulah terdapat kebenaran. Makanya Daud bertanya, ya di dalam Mazmurnya dikatakan begini, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Jawabannya adalah di ayat yang kedua, yaitu dia yang tidak berlaku, dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Saudara, dari sini kita bisa belajar. Hari ini saya akan membahas per topik dari apa yang Daud katakan. Biar ini sungguh-sungguh membuat kita sungguh-sungguh terberkati. Karena itu mari kita akan bahas. Yang pertama adalah ayat kedua, yaitu dia yang tidak berlaku tidak bercela. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Dari ayat ini mari kita baca, siapakah yang boleh datang atau diam di kemah Tuhan. Yang pertama adalah seorang yang berlaku tidak bercela. Nah, apa ini maksud dengan orang yang berlaku tidak bercela? Saudara, ini yang perlu kita sadari bahwa iblis itu suka untuk menumbuhkan yang namanya kemunafikan, double life, kehidupan yang double. Banyak kali kita ini terjebak dalam situasi ini karena kebiasaan atau budaya ya orang-orang Indonesia kebanyakan kita ini adalah orang yang beragama. Sangat mudah kita ini memeluk sebuah agama. Sangat mudah kita menjadi orang Kristen. Tetapi yang sungguh-sungguh dicari Tuhan adalah bukan sekedar beragama. Tetapi Kristen itu bicara soal kehidupan Anda dan saya. Bagaimana kita ini membangun yang namanya kebenaran, kehidupan yang tidak bercelah. Nah, yang perlu kita hati-hati adalah yang namanya kemunafikan. Oh, ini yang seringkali Yesus peringatkan kepada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu disebut orang fasik. Fasik itu artinya begini, tahu kebenaran tapi tidak mau hidup di dalam kebenaran. Mereka berdoa di jalan-jalan, mereka berdoa seolah-olah mereka menghafal ayat, seolah-olah rohani. Tapi di sisi kehidupan yang sesungguhnya ada banyak pelanggaran, ada banyak kehidupan yang bercela, ada banyak kehidupan yang munafik yang dibangun. Karena itu pagi ini kita akan belajar apa yang terjadi kalau kita ini hidup tidak bercela atau hidup bercela, ya, hidup tidak bercela, ya, atau kalau kita ini
melakukan yang namanya kemunafikan. Saya salah tadi. Ya, kita ini hidup bercela di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah gini loh. Kemunafikan itu selalu mendatangkan cemooh. Kenapa mendatangkan cemooh? Karena kemunafikan itu akan selalu melukai. Tidak akan pernah bisa jadi teladan yang baik. Penghargaan terhadap seseorang akan menurun ketika orang ini berlaku munafik. Double life, di mana kelihatannya rohani tetapi dalamnya tidak rohani. Bagaimana orang ini mengingkari perkataannya. Nah, jenis-jenis kemunafikan ini yang iblis bangun dalam kehidupan. Mungkin seorang bapak, seorang ibu, orang tua. Ya, dibangunlah kemunafikan. Nah, dari situlah ketika kemunafikan itu terbongkar, maka akan mendatangkan cemooh, mendatangkan kepahitan, mendatangkan kekecewaan. Penghargaan itu mulai menurun karena apa? Ke sebuah kemunafikan. Karena itu iblis suka untuk kita ini didorong masuk dalam kemunafikan supaya kehidupan kita ini hidup bercela di hadapan Tuhan. Ya, sehingga kita ini terjebak dengan sebuah kehidupan double yang kita tidak peduli apa kata orang. Begitu kita kebongkar, saya percaya satu ini. Kalau sampai kehidupan kemunafikan kita bangun dalam hidup kita, siap-siap kita akan mendatangkan cemooh buat diri kita sendiri. Karena itu berhati-hati. Lalu yang kedua apa? Kedua, saudara, kemunafikan itu hidup di dalam dosa yang rapi. Menyimpan dosa dengan rapi. Nah, ini juga bahaya. Karena serapi-rapinya kita menyimpan dosa, pasti satu hari akan dibongkar juga. Ini sebuah kebenaran yang harus kita pahami. Supaya jangan sampai engkau mempermalukan dirimu sendiri. Kemunafikan itu kita ini berarti belajar menyimpan sesuatu dosa dengan rapi. Kita ini maunya cuma tampak luar bagus, tampak luar baik. Tetapi sejujurnya mungkin orang lain tidak tahu. Tapi Anda yang tahu, saya yang tahu bagaimana sebenarnya kita hidup. Kita ini berada dalam sebuah kebohongan demi kebohongan. Karena apa? Menyimpan dosa dengan rapi. Nah, kemunafikan itu mendorong kita di situ menjadi seorang pembohong di dalam kehidupan kita sendiri. Dan orang-orang ini dihitung jahat di mata Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama mengambil keputusan. Saya mau hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan. Ya, membongkar semua topeng kemunafikan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga apa? Saudara, kemunafikan itu adalah selalu ini. Orang yang munafik akan kehilangan berkat Tuhan dalam hidupnya. Orang ini tidak bisa menjaga, sebenarnya tidak bisa menjaga hidupnya. Orang ini cuma manis di mulut, tetapi kehidupannya justru kehidupan yang menolak Tuhan. Kehidupan yang tidak percaya kepada Tuhan. Kehidupan yang selalu menajiskan tempat kudusnya Tuhan. Nah, seperti begini, ini yang membuat kita tuh kehilangan berkat. Bukan Tuhan tidak mau memberkati kita, bukan hanya itu. Tapi kita mengizinkan iblis itu untuk mencuri berkat yang Tuhan berikan buat hidup kita. Karena apa? Ada lubang, ada celah di mana itu yang dipakai oleh iblis untuk merebut berkat kita. Sehingga dari situlah kita mulai kalau kita salah paham, kita mulai protes. Oh, aku kan ke gereja. Aku kan sudah melayani. Tapi kenapa kok aku nggak diberkati? Saudara, Anda tidak sadar ada celah yang kau bangun. Di mana di celah itulah iblis bisa masuk dan merebut berkatmu. Apa itu? Kehidupan ganda, kemunafikan. Nah, itu yang membuat kita tidak bisa diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Kehidupan ganda itu. Karena itu pagi ini mari kita belajar. Siapakah yang boleh berdiam di kemah Tuhan? Orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Orang-orang yang hidupnya tidak munafik. Orang-orang yang dengan sengaja menolak yang namanya kemunafikan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati Anda dan saya. Mari kita hidup tulus di hadapan Tuhan. Dengan hati yang terus hidup dalam kebenaran. Dari hatimu yang memutuskan untuk hidup dalam kebenaran. Itulah Tuhan akan memberkati Anda. Tuhan punya alasan untuk memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan kehidupan kami. Supaya kami tidak tinggal di dalam kemunafikan. Tetapi kami terus tinggal dalam kebenaran.
Karena kebenaran itu yang akan mendatangkan berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami menyerahkan Tuhan hati kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang berani menolak yang namanya kemunafikan. Tapi kami mau hidup di dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali itu terus menyampaikan firman Allah buat hidup Anda. Ya, karena itu tetap setia mengikuti acara Kurenungkan Firman-Mu setiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, di YouTube KMS Kalimantan. Karena itu biar sungguh-sungguh saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda akan terus diberkati atau terupdate di acara-acara rohani yang pastinya memberkati Anda. Kan tetap semangat, sampai berjumpa Senin depan. Tuhan berkati.